Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indriawan, NPM 1935 10578. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang rangkuman pembelajaran minggu 5 saya. Di sini kita akan mengenal React Native. React Native itu adalah salah satu framework dari JavaScript untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Kemudian juga banyak sekali perusahaan besar yang menggunakannya seperti Facebook. Kelebihan dari React Native ini yaitu mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kemudian dari sisi teknis, pengembangan program juga mudah untuk dipelajari, tidak memerlukan resource yang besar, yaitu proses pengembangan cukup efektif dan tidak menggunakan kode program yang terlalu banyak. Environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi React Native yaitu Node.js. Kita download dulu, terus kita ekstrak. Oke, selanjutnya kita install Android Studio beserta SDK Managernya. Di sini membutuhkan koneksi internet. Oke, dan kita juga jangan lupa mencatat lokasi Android Studio-nya. Yang ketiga itu menginstal JDK. Kita juga jangan lupa dengan lokasi JDK terinstall. Terus menginstal Python. Kita juga jangan lupa lokasinya ya, karena kita akan menambahkan ke dalam sistem patch variable. Terus kita menambahkan Java home environment variable. Terus kita akan menambahkan Android home environment variable seperti di gambar ya. Terus kita akan menambahkan beberapa lokasi ke dalam sistem patch variable. Seperti di gambar kita membutuhkan yaitu Node.js, Java Bean, Gradle Bean, SDK Platform Tools, SDK Tools, Python. Terus kita akan React Native Installation. Setelah 7 langkah di atas itu, kita akan menginstal React Native-nya yaitu dengan membuka cmd. Terus kita akan mengetikkan perintah npm install g React Native CLI. G itu yaitu global ya. Terus kita akan membuat folder dulu ya untuk project kita dengan perintah yaitu mkdir nama foldernya, terus React Native init sampai nama projectnya. Terus kita akan membuat jalankan project. Oke, cd nama project kita, terus ketikkan perintah React Native run Android. Terus membuat project baru di React Native. Tadi kita sudah menginstal Node.js ya. Terus kita akan memeriksa versi Node.js-nya dengan npm v atau node v. Terus kita akan menginstal expo dengan perintah npm install global expo CLI. Terus kita akan membuat project baru kan dengan buka cmd dan expo init nama project kita. Lalu kita akan ditampilkan beberapa pilihan template. Kita pilih yang paling atas, tunggu sampai selesai. Terus masuk ke folder project kita yang tadi ya. Terus jalankan development server dengan npm start atau expo start. Terus akan keluar seperti ini ya di browser kita. Terus untuk menjalankan React Native di emulator atau Real Device, kita akan jalankan emulator Android iOS. Pada browser yang tadi kita klik run on Android Device Emulator untuk Android dan emulator atau run on iOS emulator untuk iOS emulator. Terus tampilan emulatornya seperti ini ya. Dan menjalankan di Real Device yaitu kita download dulu aplikasi Expo Client terlebih dahulu. Kita download, terus kita buka aplikasinya di HP kita, terus kita scan QR code ini ya. Terus seperti inilah tampilan di HP kita nanti. Memahami struktur React Native. Di sebelah kanan ini itu struktur React Native. Di sini kita akan menjelaskan struktur React Native yaitu src, tempat menuliskan dan menyimpan kode yang kita buat. src action menyimpan action pemanggilan Redux yang dipanggil melalui komponen dalam implementasi Redux. Asset yaitu src asset yaitu tempat menyimpan file statik seperti font dan gambar. Kalau src commons yaitu sekumpulan file yang punya fungsi atau metode yang sering digunakan di banyak file. src komponen yaitu komponen reusable yang digunakan di banyak tempat. Kalau src reducer yaitu tempat kita menyimpan global state pada Redux. src screens komponen entry point yang muncul pertama kali setelah navigasi dieksekusi. src style di dalam folder ini
tempat penyimpanan file yang berkaitan dengan base styling, store.js, entry point dari implementasi Redux. Terus kita akan menyimpan React Native di repository online atau GitHub ya. Kita buat dulu dengan perintah create React app, nama aplikasi kita di CMD. Terus kita akan setelah create itu kita akan masuk ke folder React app dengan cd nama aplikasi kita tadi dan jalankan npm start. Setelah React berhasil dibuat, kita login ke akun GitHub. Kemudian push React app yang sudah kita buat ke repo GitHub dengan menjalankan sintak di bawah ini pada CMD. Nih. Pastikan push berhasil dengan merefresh repository dan akan berisi file di bawah ini ya. Terus seperti gambar, setelah push berhasil, install ghpx dengan sintak seperti di gambar ya. Ghpx save dev pada CMD. Kemudian kita akan buka React app di text editor. Kita seperti VS Code. Kita akan buka file pack JSON serta tambahkan home pack seperti di gambar. Terus kita akan mengubah private pada pack JSON menjadi false dan lakukan push lagi ke repo ya dengan perintah git add, git commit, git push. Terus kita akan jalankan npm run deploy. Terus konsep dasar komponen di React Native yaitu props. Komponen di React Native sebagian besar diciptakan dan dikostumisasi dengan parameter yang berbeda. Parameter inilah yang disebut props. Kalau state yaitu kalau props diatur pada parent dan akan berlaku permanen selama masa hidup komponen. Sedangkan jika menginginkan data yang bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan di persyaratan, kita bisa menggunakan state. Style kita untuk tampilan layar ya. Height and weight yaitu untuk mengatur ukuran komponen di sebuah layar. Layout dengan flagbook yaitu untuk menyediakan layout yang konsisten pada ukuran layar yang berbeda-beda. Text input yaitu komponen dasar dari React Native yang mengizinkan user untuk memasukkan teks. Scroll view yaitu komponen yang bisa digunakan untuk mengontrol layout. Last view yaitu sebuah scroll vertikal dari data yang berubah tapi berstruktur sama. Networking yaitu app seringkali menampilkan resource yang tersimpan di remote UR. Misalnya salah satu penggunaan last view yang umum itu data yang diambil dari server. Navigator untuk mengatur transisi antar layar. Kamu bisa menggunakan navigator. Membuat komponen dengan fungsional komponen. Contoh yaitu fungsional app, return div, hello world div seperti contoh codingan itu ya. Dan kalau untuk membuat komponen dengan kelas komponen yaitu kelas app extends komponen, render, return div, hello world div lagi kita tutup ya. Seperti codingan itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.